Talkshow diskusi publik dengan tema pelaksanaan pemilihan Kades serentak 2020 dan pengawasan pada edisi Kamis 12 Maret 2020 kita selenggarakan, dan kami juga menghadirkan berbagai narasumber yang ada saat ini. Kasih dan pengembangan aparatur desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi, Ibu Julita, Sarjana Hukum. Wakil Kepala Kepolisian Resort Melawi, Komisaris Polisi Jajang Sarjana Hukum. Wakil Rakyat, yaitu dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Melawi, Bapak Antonius Anen Sarjana Teknik. Tokoh masyarakat ada Bapak Aimo Nijar, tokoh perwakilan masyarakat Melayu sebagai Ketua Harian MABM Kabupaten Melawi. Perwakilan tokoh masyarakat Dayak, Ketua DAD Kabupaten Melawi, Dr. Sudarmono Atong. Bu Julita, Sarjana Hukum, seperti apa sih awal dari tahapan yang dilakukan oleh pemberdayaan desa untuk pelaksanaan pilkada serentak? Maksud kami pemilihan Kades serentak 2020, Ibu. Silakan. Ya baik, kami akan menyampaikan mungkin tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh Pemdes Kabupaten Melawi. Pertama, di tahun 2019 sesuai tahapan kami sudah melakukan rapat kerja dengan BPD dan Kepala Desa untuk pembentukan panitia, dan panitia di tingkat desa sudah dibentuk sampai saat ini. Terus yang kedua, masalah data pemilih. Pertama, data pemilih kami melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Melawi. Kemudian data pemilih Pileg tahun 2019 itu dijadikan dapat dijadikan ini sandingan dengan data desa, yang kemudian juga sudah ditetapkan sekarang DPT oleh masing-masing PPKD tingkat desa. Jadi di 111 desa sudah melakukan pleno DPT dan sudah disampaikan ke kami untuk proses nanti pencetakan surat suara. Terus yang ketiga, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada BIMTEK, kepada panitia tingkat desa sebelum kemarin pelaksanaan pendaftaran calon. Jadi sudah kami laksanakan di 11 kecamatan mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2020. Ke Bang Anen dari Komisi 1 DPRD, Bang Anen, terkait Dewan adalah mitra kerja pemerintah Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan dalam ini, tentunya seperti apa sih pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 1 sendiri, Bang Anen? Kami dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Melawi pada akhir bulan Februari kemarin mengadakan rapat bersama Pemdes. Baik. Ada beberapa hal yang kami soroti. Yang pertama kan masalah DPT. Ternyata DPT sudah clear. Terus yang kedua masalah administrasi, karena banyak laporan ke kami juga administrasi kepala desa ini. Yang kita titik beratkannya ini masalah pendidikan. Ternyata mereka ini banyak yang ibaratnya ini, bukan kita menyalahkan, banyak menggunakan paket B dan C, tapi keabsahannya ini masih diragukan. Dan yang paling pokok kami sekarang ini, masa ini yang ingin kami ibaratnya tegaskan lagi, masalah calon kepala desa yang lebih dari 5. Karena itu akan melalui tes. Kami juga ibaratnya itu masukan dari calon-calon kepala desa yang akan mengikuti tes itu berharap panitia atau Pemdes ini bisa transparan mengenai penilaian, terus mekanisme ibaratnya itu tes seperti apa. Jadi kami berharap masyarakat jangan bimbang, jangan ragu dengan ibaratnya kerja kami dari Komisi 1, dari pihak Polres, dari Pemdes. Kami akan transparan. Jadi banyak masukan dari masyarakat ini takut ibaratnya itu ada kecurangan di ibaratnya itu di tes. Nah, tapi kami akan mengawal. Kami sudah komitmen antara Pemdes, terus Komisi 1 DPRD, terus Kapolres, dan dibantu juga Satpol PP akan mengawal masalah tes ini. Ada Bang Rudi Chandra yang baru hadir.
Bang Rudi Chandra adalah Kepala PJ, Kepala Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Angapino. Bang Chandra, dalam tahapan yang dilakukan oleh pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Melawi sudah melakukan berbagai tahapan pemilihan kepala desa sampai nanti akan diadakan tes tertulis. Kami selaku penjabat kepala desa yang bertugas, saya pribadi yang bertugas di Desa Tanjung Niaga, sementara telah mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Saya selaku PJ Kepala Desa selalu berkoordinasi bersama PPD. Untuk selanjutnya di situ PPD telah membuatkan sesuatu yang di luar dari tahapan. Nantinya setelah pencabutan nomor urut calon pilkades, di situ PPD mengadakan pencapaian visi dan misi, yang terbuka untuk dinyatakan nanti oleh calon-calon masing-masing. Jadi di situ nanti kita undang berbagai elemen untuk mendengar langsung visi dan misi calon kepala desa. Kita tidak melakukan debat, kita hanya menyampaikan visi dan misi. Maka nanti target yang akan dibuat pernyataan oleh setelah terpilih menjadi kepala desa, PPD juga membuatkan suatu kebijakan 100 hari kerjanya setelah menjabat, itu akan dibuktikan langsung oleh kepala desa terpilih. Itu. Kami ke Bapak Waka Polres Melawi, Komisaris Polisi Bang Jajang secara komputer. Seperti apa sih persiapan pengamanan yang dilakukan Polres Melawi? Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan yang di dalam negeri. Jadi pengamanan pada tiap tahap pilkades, khususnya pencalonan dan kampanye. Ini kan udah mulai dari penjaringan awal, kita udah memasuki sesuai tanggal. Kemudian pengamanan dan mengawal, mengecek sortir, lipat suara serta distribusi logistik. Itu sasaran dari kita, pengamanan dari menempatkan setiap personil Polri di tahapan-tahapan pilkades itu. Kita tetap untuk mengamankan, membantu dari kada Pemdes untuk melakukan. Kemudian pengamanan kantor DPMPD Kabupaten Melawi juga kita tetap kita lakukan pengamanan. Itu sebenarnya Polri Hajar yang harus kita pengamankan. Kemudian dalam hal pemungutan suara juga dan penghitungan, kita serpas anggota tetap kita laksanakan untuk mengawal baik dari BMPD ke surat suara sampai ke tingkat desa. Pastikan betul bahwa suara itu tidak ada istilahnya coblos duluan atau bagaimana. Kita transparan kepada masyarakat supaya itu. Kemudian pengamanan tahap calon terpilih atau gugatan keberatan dalam pelantikan tersebut. Pasti kalau seandainya ada yang, kalau mungkin para calon itu siap kalah, mungkin tidak ada masalah. Kadang-kadang ya karena tidak siap kalah, mencari-cari kesalahan yang menang. Pasti biasa, itu udah biasa. Ya, kita pasti aparat kepolisian untuk antisipasi juga. Adapun dari 11 mungkin ke 11 kecamatan itu, bahwa dengan masing-masing jumlah desa kita siapkan sebanyak jumlahnya sekitar 180-an untuk pengamanan di masing-masing desa. Pengamanan itu yang mungkin di personil Polres juga kita standby. Itu yang langsung ke TPS, Pak. Jadi kita udah kita plotting juga ya, TPS aman, TPS rawan, kemudian rawan 1 dan rawan 3 disesuaikan dengan SOP gitu. Itu kan udah kita itu kan. Teknis pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa sih teknis yang akan dilakukan? Apakah dari hanya penjagaan atau seperti apa teknis yang akan dilakukan pihak kepolisian? Bang, silakan. Sesuai dengan tahapan-tahapan tadi yang oleh Bu Julita dibahas, kita setiap tahapan
di situ kita terjunkan dari intelijen, kemudian dari Babin Kamtibmas juga kita itu kan, kemudian dari unsur penegakan hukum dalam ini dari Reskrim, kemudian anggota PAMK-nya yang terbuka dalam itu dari Sabara. Jadi setiap tahapan kita tetap menerjunkan personil yang dengan kapasitas. Misalnya pengaman ini kan ada masukan-masukan dari Intel, ini agak rawan. Berarti kita minimal kita disiapkan satu regu dari yang uniform, satu regu yang tertutup, dalam ini dari intelijen dan reskrim. Setiap tahapan-tahapan yang itu kita tetap disesuaikan dengan SOP. Penting ini peran serta dari masyarakat semuanya. Ya kalau seandainya masyarakatnya mengendakinya mau kacau, ya berarti kan kita juga dari aparat kepolisian dibantu dengan TNI, ya pasti akan mempertebal personil di wilayah itu sendiri. Maksud dalam arti misalnya yang dianggap rawan kriminalitas, rawan itu, ya berarti kita menempatkan banyak personil ke tokoh masyarakat. Pak Dr. Sudarmono Otong, perwakilan tokoh masyarakat Jaya, Ketua DAD. Kami dari DAD ini kan berkaitan dengan Pilkades ini, kami adalah lembaga independen atau ormas independen. Jadi kita mungkin kalau diposisikan kita sebagai tim peninjau lah. Tim peninjau. Ya, peninjau atau tim pemantau dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini. Mengapa kami katakan begitu? Karena kami tidak bisa masuk ke sana. Secara teknis kami tidak bisa masuk. Ya, jadi kita sudah serahkan kepada kawan-kawan baik TNI Polri, kemudian KPPS, PPS, kemudian Pemdes, juga PJKades juga. Itu penting. Netralitas itu perlu dijaga oleh terutama di PJKades-nya itu supaya bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu calon. Sebagai Dewan Adat Dayak Melawi, kami yang pertama mendukung TNI Polri dalam rangka pengamanan Pilkades serentak. Saya ke Dr. Handas Haji Ail Maulnijar, perwakilan tokoh masyarakat Melayu, Ketua Harian MABM Kabupaten Melawi. Dan seperti apa Anda ingin menyuarakan kepada masyarakat yang saat ini dan tentunya akan diadakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa, kurang lebih 111 desa yang akan. Sebagai tokoh masyarakat tentu ada dua hal yang paling pokok. Pemerintah berhak sering mengatakan bahwa memperkuat peran tokoh masyarakat, itu yang pertama, apalagi dalam berkaitan dengan Pilkades. Yang kedua, tokoh masyarakat juga diharapkan untuk mendukung agenda demokrasi, khususnya yang terjadi sekarang yaitu Pilkades. Baik dari dua itu tentu kita berharap peran daripada tokoh masyarakat itu ya tidak lain adalah memperkuat daripada sistem kesatuan dan persatuan kita di tengah masyarakat sebagai substansi atau protein daripada kelompok itu. Yang kedua, tentu melaksanakan daripada proses pesta demokrasi ini dengan baik, dengan damai, sehingga nanti apabila pelaksanaan itu dengan baik, tentu harapan kita adalah kualitas demokrasi di desa akan mencapai prestasi yang tinggi, bahkan tentu kesuksesnya itu juga akan kita harapkan oleh semua pihak. Itu yang paling pokok. Dalam hal ini harapan kita semua, kami sebagai lembaga Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Melawi dalam forum ini memposisikan diri di luar sistem birokrasi pemerintah yang ada, ini mungkin di lembaga non formal dalam penyelenggaraan. Apa saya katakan demikian? Lembaga formal penyelenggaraan sudah ada pemerintah daerah melalui BPMPD, ada lembaga pengawas komisi 1 DPRD, ada lembaga kepolisian yang memang bidangnya untuk menjaga situasi kondusivitas daripada penyelenggaraan, ada lembaga pengawas lainnya yang tidak dikatakan di sini seperti Bawas, ada Bawas kan, badan pengawas yang di tingkat desa yang juga secara formal
ya menyelenggarakan ini cuma. Ya. Sehingga posisi kami tokoh masyarakat berharap sistem struktur yang sudah terbentuk oleh pemerintah di sana, kita akan pantau saja, kita dorong saja, sehingga baik dari pemerintah daerah mulai apa yang diungkapkan dari Komisi 1 tadi, pendataan, adminnya, semua harus benar, sehingga kalau apabila ini semua tahapan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, insya Allah kualitas daripada mutu penyelenggaraan Pilkades yang kita sebut dengan pesta demokrasi kita di daerah ini mungkin sangat baik. Sahabat Merah, saya usai dulu rangkaian acara Talk Show Diskusi Publik edisi Kamis 12 Maret 2020 di Radio Melawi Raya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah program acara Talk Show Diskusi Publik menjadi solusi dalam persoalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan acara selanjutnya.